Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat sehingga kami boleh mengerti firman-Mu menjadi renungan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari Lukas 18 ayat 18 demikian. Firman Tuhan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini merupakan sebuah pertanyaan. Seorang pemimpin yang menjumpai Yesus dan ingin mengetahui kepastian apa yang harus dia perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku, perkataan guru yang baik kepada Yesus ini merupakan sebuah ungkapan, sebuah pengakuan bahwa Yesus itu adalah orang yang berhikmat, yang mengetahui dan bisa memberikan solusi bagi dia, sehingga dia mengakui guru yang baik. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan pemimpin ini merupakan pertanyaan yang wajar. Kita juga sebagai orang yang percaya, saya yakin ketika kita bertemu dengan Yesus, kita juga ingin mempertanyakan, apakah apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena hidup yang kekal merupakan dambaan, harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup bersama Tuhan itu merupakan sebuah sukacita. Dan ini yang menuntut kita untuk taat melakukan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon Tuhan Yesus ketika menjawab pertanyaan pemimpin tadi? Yesus sadar dan tahu siapa pemimpin itu. Dia adalah pemimpin yang taat dalam menjalankan Taurat Tuhan. Dia tidak lalai dalam beribadah kepada Tuhan. Namun dari satu sisi, Tuhan melihat dia memiliki harta kaya yang melimpah. Jadi Yesus mengingatkan dia, untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau harus menjual harta kekayaanmu dan membagikan kepada orang yang miskin, baru mengikut aku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Yesus itu dia membuat dirinya menjadi gelisah, bukan berbahagia, karena dia memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah, dan dia tahu bahwa kekayaan itu benar adalah anugerah Allah. Namun di satu sisi lagi, itu didapat oleh karena upaya dan perjuangan kerja kerasnya selama ini. Bagaimana dia bekerja, mengumpulkan sedikit demi sedikit, sehingga menjadi begitu banyak harta kekayaannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pemimpin dan sebagai orang yang kaya, tentu pemimpin tadi tidak jarang didatangi orang-orang yang ingin meminta bantuan, terlebih dari segi material. Namun karena cara pandang pemimpin tadi terlebih mengenai kekayaan oleh karena kerja kerasnya,
dan upayanya, usahanya, inilah yang membuat dia sulit sekali untuk berbagi dan menolong orang-orang yang di sekitarnya dengan kekayaannya. Jadi dia merasa sedih karena Yesus tahu bahwa dia orang yang begitu kaya dan harus menjual segala harta yang begitu lama dia kumpulkan sehingga dia mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Allah tidak menghendaki agar kita mencintai apa yang diberikan Allah melebihi sang pemberi itu sendiri. Tuhan ingin kita mencintainya melebihi apapun yang ada pada kita. Dan Tuhan ingin agar apa yang kita miliki itu, kita percaya itu adalah pemberian Tuhan sehingga kita mau memberikannya kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham taat tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi ini kita diingatkan kembali akan kisah Abraham. Mengapa Abraham itu dikatakan sebagai bapa orang yang percaya? Karena keyakinannya dan kepercayaannya lah, maka dia mau mengorbankan Ishak sebagai korban kepada Allah. Walaupun Ishak itu diterima dari Allah pada usianya yang lanjut, ini bukan perkara yang gampang. Karena Abraham sendiri mendapatkan janji Allah bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Namun sampai usianya yang lanjut, Abraham tidak memperoleh anak. Sehingga ini juga menjadi keraguan-raguan Sarah bahwa bukan dari keturunan saya atau keturunan yang lain mungkin. Namun kita lihat bahwa pada usia Sarah yang lanjut, Allah memberikan anak bagi Abraham merupakan hal yang mustahil namun terjadi. Tentu ini memberikan sukacita yang luar biasa. Tak lama berselang, ketika Ishak mulai bertumbuh, di situ Allah datang untuk meminta Abraham memberikan Ishak kepadanya. Ini bukan hal yang gampang. Keyakinan dan iman Abrahamlah yang membuat dia mau melakukan perintah Allah, walaupun itu sulit sekali bagi dia. Walaupun akhirnya bahwa Ishak pun diselamatkan oleh karena cara Allah yang menggantikan pengorbanan dengan domba. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan juga ini mengingatkan kita akan kasih Allah kepada kita, sehingga dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Yesus Kristus anak tunggal Allah, satu-satunya yang dikasihi Allah. Namun karena kasihnya kepada kita, dia memberikan anaknya yang tunggal itu menjadi manusia, menderita bahkan mati di kayu salib, agar kita memperoleh keselamatan, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan Allah bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin bahwa setiap orang-orang yang percaya mengasihi Allah melebihi apapun yang ada pada dia, dan mau memakaikan apapun yang mereka miliki itu sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Baik harta, materi, potensi apapun yang ada pada kita, itu adalah anugerah Allah, dan itu adalah panggilan pelayanan kita. Kita dipanggil untuk melayani Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita jangan ragu, sangsi untuk memakaikan apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jika kita memiliki kekayaan, marilah kita pakaikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, jikalau ada yang datang meminta bantuan kepada kita, khususnya dalam pembangunan gereja, berarti dia tahu bahwa kita itu mampu untuk menolong mereka. Dan kita percaya bahwa yang datang itu adalah Allah yang menguji kita. Apakah kita percaya bahwa yang kita miliki itu adalah berasal daripada Allah? Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita pakai hidup kita. Mari kita layani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang tetap menyertai kami. Berkati kami Bapa, anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, biarlah sukacita Tuhan tetap menyertai kami. Bapa, saat kami juga berdoa buat GBKP Cijantung. Tuhan memberkati GBKP Cijantung ini Bapa, di mana beberapa waktu yang lalu mereka merayakan hari ulang tahun di mana GBKP Cijantung ini berdiri. Biarlah melalui perayaan itu juga mengingatkan dan menguatkan mereka untuk tetap bersatu hati untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja GBKP, terlebih di mana gereja itu ada, agar tetap gereja menjadi berkat Tuhan. Bapa, ini doa kami dan harapan kami. Demikian juga Bapa, kami berdoa buat semua pelayan Tuhan yang ada di GBKP Cijantung. Buat pendeta, Tuhan memberkati pendeta yang ada, yang melayani di GBKP Cijantung. Demikian juga dengan pertua diaken emeritus yang ada di GBKP Cijantung. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Terlebih-lebih Tuhan memberkati keluarga mereka, sehingga mereka tetap merasakan bagaimana kasih Allah yang menyertai kehidupan mereka. Bapa, satukan hati mereka untuk melayani Tuhan, sehingga terjalin sinergitas kerjasama yang baik dalam pelayanan Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat setiap pengurus yang ada di tengah-tengah gereja, baik pengurus kategorial Mamre, Moria, Seitun, dan KKR Permata. Tuhan memberkati. Begitu juga dengan pengurus perpulungan Jabu-Jabu yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan, dan juga setiap unit-unit yang ada di dalam gereja Tuhan, baik pemusik song leader dan juga seksi-seksi unit-unit yang ada. Berkati mereka semua, yakinkan mereka bahwa mereka dipilih Allah untuk ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Tuhan yang tetap menyertai kehidupan mereka, memberikan sukacita yang berasal daripada Tuhan, sehingga dengan hati yang gembira dan penuh dengan sukacita mau tetap melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ini harapan kami melalui doa kami ini. Sempurnakan harapan kami, sehingga pelayanan GBKP Cijantung ini pun menjadi berkat Tuhan, di mana gereja ini hadir, dan juga buat setiap jemaat Tuhan menjadi berkat Tuhan di mana dia ada, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, demikian juga dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga buat anak-anak Tuhan dimanapun pada hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Salam saudaraku, biarlah sukacita Tuhan tetap menyertai kita. Amin.